Ada yang mau dengar cerita horor? Cerita kali ini tentang Paskibra. So guys, prepare yourself and don't watch alone. Ada cewek namanya Nadia. Nadia ini baru masuk ke SMK. Dan dari zaman SMP, Nadia ini selalu ikut ekskul Paskibra. Tapi uniknya kali ini di SMK-nya dia, coachnya itu kakak iparnya. Kita panggil aja Mas Bagus. FYI, di sekolahnya Nadia ini cewek semua, jadi nggak ada cowoknya ya. Oke, kita cerita sedikit tentang Mas Bagus. Kenapa bisa jadi kakak iparnya Nadia? Jadi dari dulu itu Mas Bagus emang udah jadi coach Paskibra di situ. Dan sempat curi-curi pandang tuh sama kakaknya Nadia. Kita panggil aja namanya Kak Sarah. Terus mereka deket, abis itu mereka pacaran, gak lama nikah deh. Dan selama Mas Bagus nikah sama Kak Sarah, dia masih tetap kok jadi coach Paskibra di SMK itu. Sampai akhirnya ngajar adik iparnya. Ini hari pertama Nadia ikut latihan Paskibra di SMK itu. Jadi ada momen dimana Mas Bagus ini lagi memperagakan gerakan dari tempat Mas Bagus berdiri ke tiang bendera. Di situ Nadia ngeliat ada satu siswi pakai baju Paskibra putih-putih ngikutin Mas Bagus. Nadia mikir, oh mungkin ini buat contoh aja kali ya. Jadi ada satu siswa yang emang disuruh ngikutin Mas Bagus. Oke, gak ada yang aneh. Tapi malamnya Nadia dimimpiin dong. Di mimpinya Nadia, si cewek ini yang tadi latihan Paskibra ngikutin Mas Bagus itu datang ke mimpinya Nadia sambil minta tolong. Tolong saya, tolong. Kayak gitu. Seketika itu juga Nadia langsung bangun dong dari tidurnya. Keringat dingin. Terus ia bertanya-tanya, wondering gitu, ini cewek siapa sih? Besok paginya si Nadia ini langsung nanya ke kakak iparnya, which is ke Mas Bagus. Mas, aku mimpi ada cewek yang kemarin ngikutin kamu waktu kamu meragain gerakan dari tempat kamu berdiri ke tiang bendera. Itu datang ke mimpi aku, tapi dia minta tolong. Mukanya pucat banget. Terus kakak iparnya bilang, hah, ngikutin aku waktu latihan Paskibra? Kayaknya gak ada yang ngikutin deh. Kan cuman aku sendiri yang ada di tengah-tengah lapangan. Gak ada orang lain. Gak usah ngada-ngada deh, kata Mas Bagus kayak gitu. Ya Nadia bingung dong, ini siapa sih? Ini dia lagi di prank apa gimana? Oh iya, FYI, Mas Bagus sama Kak Sarah ini tinggal serumah ya sama orang tuanya Nadia sama Nadia juga. Oke, besok harinya nih Nadia masuk sekolah. Nadia ketemu sama cewek itu di kantin. Jadi Nadia tuh ngeliat ada cewek ini di kantin lagi duduk di bangku di bawah tangga. Jadi kantinnya itu kan tingkat. Nah, di bawah tangga tuh ada meja kursi yang biasa buat anak-anak nongkrong di situ. Adalah satu orang cewek itu yang kemarin yang di mimpi dia. Nah, dia datengin. Nadia tanya, Nadia sapa. Hai kak. Kakak siapa namanya? Kenalin, aku Nadia. Dan si cewek ini jawab, nama aku Lili. Oh Kak Lili, kata Nadia. Kak Lili kelas berapa? Terus cewek yang namanya Lili ini ngejawab, aku kelas 3 akuntansi 2. Nah di situ Nadia baru ngeh, kok mukanya Lili ini pucet ya? Terus Nadia tanya dong, Kak Lili sakit? Kok pucet banget mukanya?
Terus Lilinya nggak jawab tapi langsung pergi. Iya, Nadia di situ ngerasa aneh terus sekaligus nggak enak juga gitu, karena Nadia ngerasa, aduh, aku kayaknya ngeganggu Kak Lili deh. Kayaknya Kak Lili jadi bad mood gara-gara aku kesini nyamperin dia. Dan malamnya Nadia ini mimpiin Lili lagi. Tapi semakin hari semakin lama dimimpiin tuh kok mukanya Lili tuh berubah jadi serem banget. Awalnya pucet terus ada darah terus serem gitu loh guys. Jadi mimpinya itu nggak sehari 2 hari tapi seminggu berturut-turut tuh kayak gitu mulu. Dan yang diomongin selalu tolong saya, tolong saya. Dan selama 7 hari itu Nadia ini udah gak pernah lihat Lili lagi. Sampai akhirnya Nadia pernah ke kelas 3 akuntansi 2 nanyain ke kakak kelas di sana, ada gak yang namanya Lili? Dan mereka jawabnya gak ada siswi namanya Lili. Di situ Nadia udah mulai aneh dong. Ini aku dikerjain apa gimana sih? Ya udahlah ya. Next, di hari ke-7 nih, Nadia mimpiin si Lili lagi. Tapi bedanya di hari ke-7 ini, Nadia tanya dong ke Lili yang dimimpi, kamu sebenarnya tuh siapa? Kamu mau apa? Dan Lili ini ngejawab, aku Lili. Aku mau bagus. Bagus? Aku mau bagus. Lagi-lagi Nadia bangun dengan keadaan keringet dingin. Badannya udah banjir semua sama keringat. Dan besok paginya waktu lagi sarapan, di situ ada orang tuanya Nadia, ada Kak Sarah, ada Mas Bagus juga. Nadia cerita apa yang udah dia alamin beberapa hari ke belakang ini, dan semua keluarga di situ ngedengerin. Mulai dari Nadia ngelihat Lili yang ngikutin Mas Bagus waktu latihan paskibra, terus Lili yang selalu datang di mimpi, Lili yang Nadia temuin di kantin, dan di situ Kak Sarah tuh langsung kaget, shock banget, kayak mukanya kaget banget gitu ekspresinya. Terus Kak Sarah tuh langsung nanya ke Mas Bagus, jadi selama ini bener berita tentang kamu sama Lili? Nah dia yang nggak tahu apa-apa minta dijelasin, ini kenapa gitu, Lili itu siapa, kenapa bisa kenal Lili nih, gimana sih? Dan di situ baru Kak Sarah cerita, ada rumor kalau dulu waktu Kak Sarah ini sekolah di sana, si Mas Bagus ini pacaran sama siswi di sana namanya Lili, sampai hamil. Dan Mas Bagus ini maksa si Lili untuk ngugurin kandungannya, tapi Lili gak mau, tapi dipaksa, sampai akhirnya Lili ini bundir. Itu ceritanya udah menyebar. Tapi waktu Mas Bagus deketin Kak Sarah, Mas Bagus nih tipe-tipe cowok yang ya pinter merayu gitu loh guys. Makanya Kak Sarah ini gak nyangka kalau apa yang diceritain orang-orang tuh bener adanya. Tapi emang Mas Bagus aja yang gak mengakui. Dan di saat itu, di pagi itu, semua suasananya jadi kacau balau. Di situ Kak Sarah minta penjelasan sama Mas Bagus tentang Lili. Dan Mbak Sarah ini ngancem buat cerai gitu. Kalau kamu nggak ngaku, ya udah kita cerai aja. Di situ juga ada orang tuanya Mbak Sarah juga dong, which is orang tuanya Nadia juga kan. Akhirnya Mas Bagus ngaku kalau kabar yang beredar di sekolah itu emang bener. Dulu dia pacaran sama Lili, Lilinya hamil, dan dia maksa Lili buat aborsi. Tapi Mas Bagus juga gak nyangka kalau Lili itu bakal bundir. Ya ampun. Jadi selama ini yang Nadia lihat itu setan guys. Dan pantesan dia pengen bagus. Kayaknya emang
Lili ini gak ikhlas atau gak rela kalau Mas Bagus ini punya pasangan. Dan sasaran empuknya dia, iya adiknya Kak Sarah. Karena selama Kak Sarah sekolah di sana pacaran sama Mas Bagus, nggak pernah dimimpiin Lili dan nggak pernah dapat gangguan apapun. Wah, ngeri banget sih ini plot twist parah. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman kalian yang suka cerita horor.